Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Haslanto Sauda dengan NIM 2004010168. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah ekonomi makro yang saya pahami dalam satu semester ini. Di sini saya akan membaca materi, lalu kemudian saya akan menjelaskan sesuai dengan pengetahuan yang saya punya tentang materi itu. Yang pertama, materi dari sektor makro dan konvensional. Di sektor makro ini ekonomi membagi menjadi ke dalam 4 golongan atau kelompok. Kelompok yang pertama atau golongan yang pertama yaitu rumah tangga. Golongan yang kedua itu ada kalau tidak salah bisnis, dan yang ketiga pemerintah, dan yang keempat eksternal. Kemudian menurut dalam konvensional juga 4 kelompok, karena di dalamnya bukan hanya rakyat-rakyat yang berada dalamnya atau berkontribusi, juga terdapat orang dari luar negeri. Materi selanjutnya adalah inflasi. Menurut pengetahuan saya, yang namanya inflasi itu adalah ketika pemerintah atau pencetakan uang itu dicetak secara dengan jumlah yang berlebihan atau banyak, sedangkan tidak seimbang antara uang yang dicetak banyak dengan barang yang ada di pasaran. Jadi di sini tidak ada keseimbangan antara uang dengan barang. Yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi. Di materi ini yang pertama, produksi. Produksi adalah suatu kegiatan dalam menciptakan sebuah barang. Jadi produksi adalah memproduksi, menciptakan sebuah barang. Yang kedua, distribusi. Distribusi ini adalah penyaluran. Mendistribusikan berarti menyalurkan. Jadi barang yang diproduksi tadi setelah diproduksi akan masuk ke tahap penyaluran atau distribusi. Konsumsi di sini sendiri setelah barang tadi diproduksi, kemudian didistribusi atau disalurkan ke masyarakat, selanjutnya masuk ke tahap yang terakhir adalah dikonsumsi atau dipakai atau dipergunakan sesuai dengan kegunaan masing-masing. Selanjutnya, uang dalam pandangan Islam. Menurut Islam sendiri, uang ini berbeda, atau uang adalah uang, bukan kapital. Tetapi menurut pandangan konvensional atau konsep uang sendiri, menurut pandangan Islam begitu tadi, uang adalah uang, bukan kapital sendiri. Sedangkan menurut ekonomi konvensional mengartikan bahwa uang adalah sama, uang adalah alat tukar, dan uang juga itu sebagai kapital, seperti itu. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah investasi dalam Islam dan konvensional. Di dalam Islam, investasi di sini disebutkan adalah mudharabah, di mana pemilik modal menitipkan atau menanamkan modalnya ini ke pedagang atau pengusaha atau perniagaan, di mana di dalamnya nanti ada keuntungan. Sedangkan menurut konvensional, investasi di sini sendiri adalah pemilik modal ini menanamkan sejumlah modalnya ke pihak-pihak tertentu dengan harapan beberapa tahun ke depan akan mendapatkan keuntungan. Di Islam itu ada
mengambil kesimpulan bahwa yang namanya investasi itu termasuk mudharabah, sedangkan konvensional adalah mendapatkan keuntungan dari apa yang ia tanamkan. Bank syariah dan bank konvensional. Materi ini yang saya pahami ialah menurut yang saya pelajari beberapa semester atau satu semester kemarin, bahwa yang namanya bank syariah itu adalah bank yang dimana di dalamnya segala kegiatan yang dilakukan di dalamnya itu menganut sistem syariah, atau yang dipakai adalah sistem syariah atau sistem keislaman. Berbeda dengan konvensional. Bank menurut konvensional atau bank konvensional ini sendiri adalah suatu bank yang dimana di dalamnya tidak terlalu mementingkan yang namanya prinsip-prinsip syariah. Bisa kita lihat di dalamnya itu masih ada unsur riba. Jadi bank Islam atau bank syariah itu tidak ada riba di dalamnya, sedangkan bank konvensional itu masih ada praktek riba di dalamnya. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur keadaan atau memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang. Jadi pemerintah di sini berperan dalam mengatur jumlah uang. Apakah jumlah uang ini sesuai dengan barang yang ada di pasar, itu berkaitan juga dengan materi investasi. Jadi pemerintah mengatur barang yang ada di pasar itu bagaimana caranya dapat terpenuhi atau dapat seimbang. Jadi dicetaklah uang ini dikondisikan juga jumlahnya, jadi tidak semena-mena juga dicetak, jadi disesuaikan antara uang dengan barang. Materi selanjutnya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Menurut yang saya ketahui, yang namanya zakat itu adalah kita mengeluarkan harta kita, lalu diserahkan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Di sini saya mengetahui atau mendapat pengetahuan ada dua yang namanya zakat. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sendiri ialah zakat yang dikeluarkan apabila kita sampai kepada bulan Ramadan. Jadi ketika kita sampai ke bulan Ramadan, kita mengeluarkan sedikit zakat. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal dikeluarkan dari objek harta tertentu. Di sini objek hartanya itu misalkan kita memiliki emas yang sudah banyak, begitu sudah berat beberapa kilo lah sesuai dengan syaratnya, lalu kita mengeluarkan zakat di dalamnya. Atau kita punya rumah itu sudah besar anggarannya minimal 1 miliar, itu sudah kita bisa keluarkan zakatnya. Infak sendiri di sini dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu soqada, yaitu benar atau dalam artian Islam pembenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan Rasulnya yang mewujudkan dalam bentuk pengorbanan. Jadi bentuk kita, kecintaan kita kepada Allah itu dilihat dari pengorbanan. Misalnya kita berkorban untuk sesuatu hal yang kita niatkan untuk kita betul-betul wujudkan pengorbanan, membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan cara berkorban. Itulah yang dinamakan infak. Sedangkan sedekah sendiri itu adalah kita memberikan seikhlasnya sajalah, gitu. Contohnya kita masukkan uang ke masjid, kita bersedekah kepada anak yatim, memberikan makanan dan lain sebagainya. Sedangkan wakaf sendiri, menurut yang saya ketahui itu mewakafkan atau memberikan tanah. Misalkan kita mempunyai tanah,
Setelah itu ada rencana dari pemerintah setempat untuk membangun masjid. Lalu kita mengambil kesempatan di sini untuk mewakafkan tanah kita atau memberikan tanah kita kepada pemerintah untuk dijadikan dibangun tempat pembangunan masjid, dan itu merupakan amal syariah. Yang materi selanjutnya, mekanisme pasar menurut Islam dan konvensional. Menurut Islam, pasar itu tempat mekanisme pasar yaitu penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar. Jadi Islam ini membuat mekanisme atau merupakan menentukan mekanisme dari pasar sendiri ialah menurut Islam menentukan harga sesuai dengan standar harga di pasaran atau sesuai dengan harga di pasaran. Sedangkan menurut konvensional harga barang itu ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Misalkan saya menjual, lalu saya menaikkan dan menurunkan harga, itu terserah saya, dan itulah maksud dari pasar konvensional ini. Pengertian pasar menurut konvensional berbeda dengan Islam. Harga itu ditentukan dari pasaran, bukan semena-mena dari penjualnya sendiri. Jadi begitu. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Definisi kebijakan fiskal sendiri, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan. Jadi di sini pemerintah dalam memperbaiki perekonomian di Indonesia harus melakukan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang dimana penyesuaian antara permintaan dan penawaran. Jangan sampai penawaran yang lebih tinggi dari permintaan atau permintaan lebih tinggi dari penawaran. Jadi sini disesuaikan. Makanya banyak harga yang melambung tinggi karena banyaknya permintaan sedangkan kurangnya persediaan. Jadi di sini pemerintah betul-betul mengatur tentang jalannya permintaan dan penawaran agar ekonomi masyarakat di sini stabil. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan atas pengetahuan saya tentang beberapa materi dari mata kuliah ekonomi makro. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.